Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Izam dari kelas 8B. Saya bertugas sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab atas proyek PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Pratama Daulay. Saya dari kelas 8A. Saya bertugas sebagai kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Har dari kelas 8A. Saya bertugas menjelaskan alat musik tradisional Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Abdillah. Saya dari kelas 8C. Saya di sini bertugas sebagai wawancara 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baina Rosati. Saya dari kelas 8C. Saya bertugas sebagai menjelaskan keberagaman budaya Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Olivia. Saya dari kelas 8A. Saya bertugas menjelaskan tentang apa itu Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafira Anita Azahra. Saya dari kelas 8B. Saya bertugas menjadi pewawancara 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurila Urlaina. Saya dari kelas 8A. Saya bertugas sebagai menjelaskan makanan khas Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristan Dikatin Aryosi. Saya dari kelas 8B. Saya berperan sebagai tokoh cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Nanti. Saya dari kelas 8C. Saya bertugas menjelaskan tentang pakaian khas Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Naura. Saya dari kelas 8B. Saya berperan sebagai tokoh cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang keberagaman budaya Melayu. Melayu berasal dari kata Mala yang berarti mula, dan Yu yang berarti negeri. Selain itu, Melayu dalam bahasa Tamil berarti tanah tinggi atau bukit. Melayu juga yang berasal dari istilah Malay, yang artinya hujan. Hal ini sesuai dengan negeri orang Melayu yang pada awalnya terletak di daerah perbukitan. Kebudayaan Melayu sebagai salah satu dari berbagai macam kebudayaan yang hidup, tumbuh dan berkembang di permukaan bumi. Kebudayaan Melayu merupakan kebudayaan secara turun-menurun dilakukan oleh masyarakat. Kebudayaan Melayu merupakan salah satu pilar penopang kebudayaan nasional Indonesia, khususnya dan kebudayaan dunia umumnya. Di samping aneka budaya lainnya, budaya Melayu tumbuh subur dan kental di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kami perwakilan dari SMP 8 Bintan ingin mewawancarai Ketua Sanggar Bintan Penau mengenai tarian-tarian Melayu. Apa aja tuh? Zapin sama persembahan. Zapin maksudnya? Zapin Melayu. Sudah baca dulu. Bagaimana tarian Zapin berkembang dari waktu ke waktu? Oh, kalau Zapin ini masalahnya kalau kita kan di sana kita kan belum ada kemarin kan pernah kita bawa Zapin Zapin Bangka Belitung Zapin yang yang asli kan belum pernah kita bawa. Jadi kalau Zapin asli untuk kita ya belum ada yang kita bawa. Jadi Zapin Bangka Belitung nggak pernah kita bawa. Itu kalau memang tari persembahan ya. Apa saja yang Unggal ketahui tentang tarian persembahan?
Tari persembahan itu banyak. Tari persembahan itu kan Singapura Siri itu kan ada 2 macam lagu. Ya kan, satu lagu yang memang yang model dulu, yang tari persembahan itu memang jarang dibawa. Kalau yang sekarang ini kan model Kurindam ini, Kurindam 12 kan, yang model yang baru. Kalau yang lama kan belum pernah kita bawa tuh. Kalau nggak tengok yang ke bawah-bawah ini kan tari persembahan yang berdasarkan ketentuan dari Lam Kabupaten Bintan. Yang dibawa itu lagu Elam Kabupaten Bintan yang dinaungi oleh Elam Kepri yang kita bawa oleh tari persembahan itu. Mudah-mudahan tari persembahan ke depan ini ya kita sama-sama nanti kita coba merubah dengan sangat yang ada. Nah, sangat kita pun tidak pernah bawa juga tari persembahan, memang tak pernah ditampilkan yaitu di ajang yang resmi desa atau ajang yang resmi tahun-tahun besar. Tapi insya Allah di bulan Safar ini kita tampil nanti tari persembahan itu nanti. Terus tuh Kandar, kenapa kalau kita menarikan persembahan tarian persembahan tuh tamu-tamu dia harus makan itu sirih? Jadi ini tari persembahan itu sebetulnya tidak identik juga dengan identik dengan ciri khas Melayu. Jadi sirih ini kan tak mungkin kita kasih dengan itu saja. Kalau di adat pengantin kan kita harus ada acara istilahnya serah terima antaran. Kalau di tari persembahan itu ya kita dalam arti kata menyampaikan sirih ini merupakan rasa kita memang rasa hormat kita kepada tamu tadi yang berarti mereka berada di wilayah Kepri. Tok mata kalau nak kita itu kan makan tok mata. Sama juga tadi kebudayaan tadi dengan pernikahan tadi lah berbeza. Banyak berbeza. Jawa lain caranya, Padang lain, Batak lain, Melayu lain. Melayu gitu juga. Banyak suku Melayu tapi adatnya masing-masing dibawa. Contoh, itu selain antara Melayu Kapu aja lah, itu saya jawab. Melayu Kapu aja dengan Melayu Bintan Muyu, Bukit Batu, masalah tepung tawa aja sudah berbeda dengan masyarakat Bintan Penawa ini. Bintan banyak, Bintan Bekapo, Bintan Nau, Bintan Buyu, Bintan Bukit Batu. Itu Bintan, Gunung Bintan itu yang disebut. Tapi pusat Bintannya di mana? Pusat Bintannya di sini. Dinamakan Bintan Penau. Nah ini Bintan Penau, ini pusat Bintan nih. Bintan yang tertua. Kalau anak-anak ingin tahu, ini Bintan yang tertua. Banyak orang kata, oh kita pergi ke Bintan, Bintan mana? Nah, Bintannya banyak. Bintan Kapo, Bintan Buyu, Bintan Nau, Bintan Bukit Batu. 4 kampung, 5 dengan ini. Jadi yang tertua ini lah Bintan ini lah. Berikutnya lah Bintan Penau oleh nama Bintan yang tertua. Betul. Macam daerah-daerah sana itu disebut Gunung Bintan itu disebut ya. Nah itu banyak. Nah dekat satu Kepri tak tahu di mana pusat Bintan. Contoh orang Batam, yuk kita ke Bintan yuk. Bintan mana awak nak pergi? Pusat Bintan awak tahu tak? Sama juga seperti sekarang kita antara kita kabupaten. Ya, Tok jelaskan. Macam kita kabupaten aja. Sekarang Tok tanya dengan mereka sudah ada pendidikan. SMA, SMP, Tok tanya dengan mereka boleh balik. Tok nak tanya dengan mereka, di mana pusat, kota Kabupaten Bintan? Tolong jawabkan. Kita kota. Di mana? Kota Kabupaten Bintan di mana? Kota Kabupaten Bintan. Tuh tanya mereka di mana? Dapat ayo, tak ada kan? Tak ada sama sekarang. Tak ada sama sekarang Kabupaten Bintan tidak ada. Yang ada sekarang Kota Tanjung Pinang.
Pakaian adat Melayu menyerupai baju kurung yang bagus dan unik, yaitu baju kurung dan kain songket. Kain songket Melayu adalah kain tenun tradisional yang dibuat dengan teknik menyungkit benang hiasan emas atau perak pada jalinan benang pakan atau benang lungkis. Teknik ini menghasilkan motif yang rumit dan indah, serta ciri khas kemilauan benang logam. Kain songket Melayu memiliki berbagai motif dan makna yang melambangkan berbagai hal seperti keagungan, keberkahan, dan kemuliaan. Pakaian adat Melayu Riau merupakan bagian penting dari budaya dan tradisi masyarakat Riau yang memiliki karakteristik khas dan nilai-nilai filosofis yang mendalam. Pakaian adat ini tidak hanya sebagai penutup tubuh, tetapi juga sebagai simbol identitas, status sosial, Nasi lemak adalah hidangan nasi yang dimasak dengan santan dan daun pandan, sehingga memiliki rasa yang gurih dan aroma yang harum. Nasi lemak biasanya disajikan dengan berbagai lauk pauk seperti ikan bilis, sambal, dan rendang, dan merupakan salah satu makanan tradisional yang populer di Malaysia dan Singapura. Kompang adalah alat musik tradisional Melayu yang berbentuk seperti drum kecil. Biasanya dimainkan dalam acara-acara tradisional seperti pernikahan, festival, dan upacara adat. Pukul menggunakan tangan atau stick. Kompang memiliki peran penting dalam kebudayaan Melayu yang sering digunakan sebagai pengiring tarian tradisional atau sebagai simbol kebudayaan. Kit adalah permainan tradisional yang melibatkan gerakan melompat dengan satu kaki sambil mengangkat kaki lainnya. Kemudian pemain lain harus melompat melewati kaki yang diangkat tersebut tanpa menyentuhnya. Permainan ini seringkali dimainkan oleh anak-anak dan memiliki tujuan untuk meningkatkan keseimbangan, kekuatan otot, dan kemampuan motorik. Tingkit juga dapat meningkatkan kemampuan sosial dan kerjasama tim, serta mengembangkan semangat persaingan yang sehat. Nah, sekarang kalian udah tahu kan tentang keberagaman budaya Melayu. Jadi, kesimpulannya adalah budaya Melayu Kepulauan Riau adalah budaya yang dinamis, kaya, dan terbuka. Keterbukaan ini telah membentuk masyarakat yang inklusif dan majemuk. Warisan budaya Melayu seperti pakaian adat, bahasa, kesenian, dan upacara adat perlu dilestarikan untuk menjaga identitas dan nilai-nilai tradisi